Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darujata Kakamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Sebelum itu adapun bagian yang saya jelaskan antara lain pengertian routing dinamik, macam-macam routing dinamik, kelebihan dan kekurangan routing dinamik, perbedaan antara routing statik dan routing dinamik, lalu pengertian cara kerja serta karakteristik dari RIP atau Routing Information Protocol, dan simulasi routing dinamik RIP menggunakan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing dinamik. Secara singkat, dynamic routing atau routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, serta saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Admin hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket, dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Dan rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi secara dynamic mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke rute backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan device tujuan. Kemudian macam-macam dari routing dinamik, yaitu yang pertama RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, lalu OSPF atau Open Shortest Path First, kemudian EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian kelebihan routing dinamik, yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, lalu bila terjadi penambahan suatu network baru, hanya perlu mengkonfigurasikan router-router yang berkaitan. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, di mana akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian kekurangan dari routing dinamik yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu setelah konfigurasi, harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan dalam lingkup yang besar. Lalu update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Dan bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Kemudian di sini perbedaan yang spesifik untuk kedua jenis routing, antara routing statik dan routing dinamik. Pada routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan pada routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Kemudian pada routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing. Dan pada routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Lalu pada routing statik, routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan pada routing dinamik secara otomatis. Kemudian pada routing statik tidak menggunakan routing protokol, dan pada routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Kemudian
Pada routing statik, Microsoft mendukung multi-home system seperti router. Dan pada routing dinamik, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Kemudian di sini ada RIP atau Routing Information Protocol. Routing Information Protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Kemudian protokol ini telah dikembangkan beberapa kali hingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Lalu cara kerja dari RIP yaitu host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Dan jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Kemudian di sini karakteristik dari RIP yaitu Distance Vector Routing Protocol, kemudian hop count sebagai metrik untuk memilih rute, lalu maksimum hop count 15. Dan hop count ke-16 dianggap unreachable. Kemudian secara default routing update 30 detik sekali. Lalu RIP v1 atau Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update, dan pada RIP v2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update. Kemudian di sini simulasi routing dinamik RIP menggunakan Kisco Packet Tracer. Pada simulasi kali ini kita menggunakan topologi yang sama dengan routing statik pada video sebelumnya, yaitu menggunakan 3 buah router, 3 buah PC, dan 2 buah server. Lalu kita akan mengisi IP configuration, lalu kita akan mengisi fast Ethernet 0.0 ini yaitu ke PC 1 yaitu 192.168.1.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita isi fast Ethernet 1/0 dengan IP address untuk PC 2 yaitu 192.168.1.26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu kita isikan juga IP address untuk jalur ke router 3 yaitu 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita isikan juga jalur untuk ke router 2 yaitu 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk setiap pengisian kita on-kan untuk port statusnya. Lalu kita ke router 2, kita isikan juga untuk fast Ethernet ke PC 3 yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kita on-kan juga.
Lalu untuk VC Ethernet 1 kita kosongkan karena tidak ada PC di sini. Lalu untuk serial 2 kita isikan 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 untuk jalur ke router 3. Kita tekan juga dan kita isikan untuk serial 3/0 untuk jalur ke router 1 yaitu 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita tekan juga. Lalu ke router 3. Lalu untuk ke router 3 kita juga isikan untuk VC Ethernet 1, VC Ethernet 0/0 kita isikan 33.33.33. Ini untuk server 1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk server 2 kita isikan IP address 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan serial 2 yang menghubungkan ke router 1 kita isikan dengan 13.13.13.13.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk menghubungkan ke router 2 kita isikan 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. dan jangan lupa kita on kan untuk port statusnya. Lalu kita isikan di sini IP configuration untuk PC 1 yaitu dengan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.62. Kemudian di sini untuk PC 2 kita isikan IP configuration-nya yaitu IP address 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Kemudian PC 3 kita isikan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway 192.168.1.254. Lalu untuk server 1 kita isikan juga IP configuration-nya dengan IP address 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 33.33.33.3. Lalu server 2 kita isi IP configuration-nya dengan IP address 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 43.43.43.3. Setelah semuanya terisi, lalu kita akan mengisi RIP untuk masing-masing router. Di sini kita ke config, lalu pastikan pada static ini tidak ada apa-apa atau kosongan saja. Lalu kita isikan untuk router 1 networknya yaitu 12 untuk ke router 2 0.0.0 kita add, kemudian 13 untuk jalur ke router 3. Lalu untuk ke PC yaitu 192.168.1.0. Lalu
ke router 2 kita juga isikan dan pastikan pada static ini kosong. Kita isi network 12.0.0.0. Lalu untuk ke router 3 kita isi 23.0.0.0. Lalu untuk PC kita isikan 192.168.1.0. Lalu untuk router 3 di sini kita pastikan dulu untuk statiknya kosong. Lalu kita add 13.0.0.0. Lalu untuk router 2 yaitu 23.0.0.0. Lalu menuju server 1 yaitu 33.0.0.0. Dan ke server 2 yaitu 43.0.0.0. Setelah itu kita akan menambahkan perintah pada tab CLI pada masing-masing router, yaitu di sini kita ketik no auto summary dan version 2. Kemudian ke config, lalu save. Selanjutnya pada router 2 juga sama. Kita ketik no auto summary. Lalu version 2 kita save juga. Dan router 3 kemudian save. Langkah selanjutnya kita akan merestart, yaitu dengan cara Ctrl S atau kita klik ini, lalu yes, kemudian tunggu sampai hijau semua. Setelah semuanya hijau, kita akan tampilkan tabel routing pada masing-masing router. Di sini kita ketik show IP route, kemudian enter, dan di sini akan muncul tabel rutenya. Kemudian untuk router 2 lalu untuk router 3 kita juga ketikkan show IP route,
Lalu di sini kita ke mode simulation, lalu show all none, kemudian edit filter dan centang untuk ICMP saja. Lalu di sini kita akan membuat skenario, yaitu mengirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba di sini. Sepertinya error, kita coba lagi. Biasanya pertama-tama error, dan percobaan yang kedua bisa jadi sukses. Kita klik next. Dan percobaan pertama berhasil. Lalu percobaan yang kedua, kita akan mengirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kita klik next. Dan menuju router 2, lalu sepertinya gagal. Kita coba lagi saja. PC1 ke PC3. Router 1, menuju router 2, menuju PC3, kembali ke router 2, menuju router 1, dan berhasil kembali ke PC1. Sukses. Lalu selanjutnya kita akan mengirim dari PC1 ke server 1. Kita lihat akan lewat mana. Kita coba lagi. Menuju router 1, lalu ke router 3, lalu ke server 1, kembali ke router 3, kembali ke router 1, dan berhasil kembali ke PC1. Kemudian kita akan kirim PDU dari PC1 ke server 2. Lalu kita lihat di sini, menuju ke router 1, lalu ke router 3. Kita coba lagi. Menuju router 1 ke router 3, lalu server 2, kembali ke router 3, lalu ke router 1, dan kembali ke PC1, dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengirim dari PC3 ke PC1. Menuju router 2, menuju router 1, lalu ke PC1, kembali ke router 1, kembali ke router 2, dan berhasil kembali ke PC3. Lalu dari PC3 ke PC2. Kita lihat router 2 ke router 1, ke PC2, kembali ke router 1, kembali ke router 2, dan kembali ke PC3, dan berhasil. Selanjutnya kita akan kirim dari PC3 ke server 1. Kita lihat. Lalu menuju ke router 3, ke server 1, kembali ke router 3, ke router 2, dan berhasil kembali ke PC3. Lalu PC3 ke server 2. Sini menuju router 2, menuju router 3, lalu ke server 2, kembali ke router 3, kembali ke router 2, dan kembali ke PC3, dan berhasil. Lalu kita akan mencoba dari server 1 ke server 2. Klik next, menuju router 3, menuju server 2, kembali ke router 3, dan kembali ke server 1.
dan berhasil. Lalu dari server 1 ke PC 1. Kita klik next, menuju router 3 ke router 1, lalu ke PC 1, kembali ke router 1, kembali ke router 3, dan kembali ke server 1, dan berhasil. Lalu kita kirim dari server 1 ke PC 2, router 3, ke router 1, ke PC 2, ke router 1, ke router 3, lalu kembali ke server 1, dan berhasil. Lalu dari server 1 ke PC 3, kita coba lihat di sini. Dari server 1 ke router 3, lalu ke router 2, kemudian ke PC 3, kembali ke router 2, kembali ke router 3, dan kembali ke server 1, dan berhasil. Lalu kita kembali ke real time, dan kita akan mencoba untuk tracer dari PC 1 itu ke PC 2. Ketik tracer dengan IP PC 2 yaitu 192.168.1.65. Kita lihat. Lalu tracer lagi ke server 1 yaitu 33.33.33.1. Lalu tracer lagi ke server 2 yaitu 43.43.43.1. Selanjutnya kita tracer dari PC 3 ke PC 1. Kita ketik tracer PC 1 itu 192.168.1.1. Lalu ke PC 2 yaitu 192.168.1.65. Lalu tracer lagi ke server 1 itu 33.33.33.1. Lalu yang ke server 2 43.43.1. Selanjutnya kita tracer dari PC 1. Selanjutnya kita tracer dari server 1 ke server 2. Tracer 43.1. Kemudian ke PC 1 92.168.1.1. Lalu ke PC 2 yaitu 192.168.1.65.
Mohon maaf tadi error karena saya salah memasukkan IP address dari PC2. Kita coba lagi, ini seharusnya bisa. Itu 192.168.1.65 dan berhasil. Kemudian kita akan membuat skenario, yaitu memutuskan jalur antara router 1 dan router 3 di sini dengan cara menonaktifkan interface, yaitu yang 13 ini kita off kan. Lalu pada router 1 juga sama, kita off kan yang 13 yang memiliki IP address 13 ini. Kemudian kita kembali ke simulation, lalu kita akan coba mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Dan ini seharusnya bisa karena tidak melewati router 3 dan sukses ke PC1. Lalu kita coba yang seharusnya melewati router 3, yaitu dari PC1 ke server 1. Kita lihat di sini PDU menuju router 1 dan ke router 2, lalu ke router 3 dan ke server 1, lalu kembali ke router 3, kembali ke router 2, kembali ke router 1, dan kembali ke PC1. Lalu kita akan kirim lagi PDU dari PC2 ke server 2. Kita lihat di sini apakah masih bisa. PDU dari PC2 menuju ke router 1, lalu menuju ke router 2, kemudian ke router 3 dan ke server 2. Kembali ke router 3, kembali ke router 2, lalu kembali ke router 1 dan kembali ke PC2 dan berhasil. Selanjutnya kita akan kirim PDU dari server 1 ke PC1. Kita lihat apakah melewati router 1, apakah langsung melewati jalur terdekat, yaitu router 1. Kita klik next. PDU dari server 1 menuju router 3, lalu menuju ke router 2, lalu ke router 1, ke PC1, kembali ke router 1, menuju router 2, menuju router 3, dan kembali ke PC1, dan berhasil. Kemudian kita coba lagi, kirim PDU dari PC1 ke server 2. Kita klik next. Karena jalur dari router 1 dan router 3 tadi kita putus, maka akan mencari jalur alternatif lainnya, yaitu ke router 2, lalu ke router 3,
selanjutnya ke server 2, kembali ke router 3, kembali ke router 2, lalu ke router 1, dan kembali ke PC 1. Dan berhasil. Jadi mengapa pengiriman PDU dari PC 1 ke server 1 dan PDU dari PC 1 ke server 2 masih bisa, walaupun jalur antara router 1 dan router 3 terputus. Di sini bisa karena akan mencari jalur alternatif lainnya, yaitu ke router 2, lalu seterusnya akan ke router 3 dan ke server 1 dan ke server 2. Sekian penjelasan mengenai routing dinamik dan simulasi routing dinamik RIP menggunakan Kisco Packet Tracer. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.